menurut Ai punya pikiran, Bu. Bagaimana Ibu melihat kondisi rakyat sekarang ini, Bu? Semua masyarakat mengeluhkan kondisi sekarang ini kepada saya. Siapa suruh waktu itu mereka tidak memilih saya. Ai nggak suruh mereka begitu, Bu. Sumpah, Bu, Ai nggak suruh begitu, Bu. Bahkan mereka Ai suruh nusuk Ibu, nyoblos Ibu. Kalau rakyat sekarang susah, itu kan salah mereka karena tidak memilih saya. Tapi kok malah pilih yang ganteng-ganteng. Ai kan masih normal, Bu. Nggak mungkin dong Ai milih yang ganteng-ganteng, Bu. Ini kali nih, berdua nih, milih presiden kok cuma modal ganteng dipilih. Yuyu tuh kurang educated. Ini tugas Pak Murphy. Harus tetap semangat. Ya, semangat, Bu. Jangan wajahnya itu ngantuk. Bu, kalau ini jangan diomongin dong, Bu. Ini memang dari pabriknya, Bu, orisinil, Bu. Tapi apa iya ya? Mereka milih presiden cuma modal ganteng doang ya, Bu, yang dipilih, Bu, ya? Itulah kalau bersaing dengan laki-laki. Mereka selalu tebar pesona. Para kaum wanita harus punya pendirian. Karena kalau susah, pertama wanita yang merasakannya. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Melani Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Dan pemirsa, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa dalam 2 tahun terakhir ini banyak sekali artis yang maju dalam pilkada. Di antaranya sebut saja Mbak Marissa Haque yang pernah maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Lalu ada juga Bang Dul Rano Karno yang akhirnya terpilih sebagai wakil Bupati Tangerang. Lalu yang masih hangat-hangatnya saat ini yaitu Mas Dede Yusuf yang terpilih sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Dan dari komunitas lawak pun ada yaitu Pak Haji Komar yang pernah ikut dalam pemilihan Bupati Indramayu. Wah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini dalam Demo Crazy. Dan sepertinya masih belum ada orang di ruang sidang. Ini gimana sidang? Waduh, Pak Wapres. Waalaikumsalam. Waduh. Pak Wapres, maaf. Ini Bapak kok udah hadir ya? Saya bingung nih. Loh, saya kan Wapres teladan. Lah. Iya. Artinya Wapres teladan itu presiden belum datang, saya sudah datang. Oh, ya, ya. Tepuk tangan buat Pak Wapres ya. Pak Wapres disiplin sekali ya Iya, Pak ya. Presiden belum datang, saya sudah datang. Waduh. Presiden belum pulang, saya sudah pulang. Teladan. Loh kok kosong gurunya nggak datang ya? Nih gimana nih Pak? Tidak, ini saya justru bingung kok Pak Wapres jam segini sudah datang Pak Nah Wapres. itu dia. Loh, Gitu. saya itu kan on time. Iya. Ya meskipun kena macet nggak ada masalah. Oh Loh, Pak, masa Wapres kena macet? nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin ya? Loh kan mungkin. biasanya Pak Wapres kan kalau Pak Wapres keluar bersama iring-iringan jalan ditutup, justru itu yang bikin macet. Nah, Oh, gitu ya? Nah, Pak, iya. Pak Wapresnya justru lancar aja Pak Wapres. Ya kalau saya kan demi tugas jadi Iya. nggak ada masalah. Please, please. Nah, please katanya Pak. Ini mumpung ada Pak Wapres nih, Iya. saya mau ngajak ngobrol-ngobrol ringan Pak Wapres. Waduh. Itu kalau Wapres Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla itu sangat senang membaca Pak. Sehingga meluangkan waktu untuk berkunjung ke perpustakaan. Iya. Nah gimana dengan Bapak Wapres? Apakah Pak Wapres juga suka baca? Ya kalau saya itu juga rajin ke perpus. Loh ini maksudnya agak jelimet nih Pak. Bisa Iya. lebih bahasa yang sederhana Pak? Nah, kalau dengan bahasa medis itu kan ada peringatan. Heeh. Ingat baca aturan pakai, kan gitu. Nah, Supaya kaitannya supaya dengan membaca. orang minat bacanya tinggi, saya canangkan kalimat baru. Apa tuh Pak? Ingat baca pakai aturan. Nah ini ya. Tapi, Melani kita salut juga Pak Wapres pagi-pagi sudah datang. Iya, hebat Tidurnya ya. juga larut Pak ya? Ya. Bapak tidur selalu larut Oh Pak ya? saya larut dengan istri saya segala. Artinya
pembicaraan. Tidurnya Iya. kadang sampai Iya. larut malam, Iya, Pak. sampai Artinya Bapak malam. harus jaga kesehatan. Betul. Jangan sampai Jaga seperti Bapak stamina Yusuf. ya. Iya, Seperti betul. Bapak Yusuf Kala itu terkena flu, Pak, berapa hari yang lalu. iya. Karena kecapean. Asal jangan flu burung nggak masalah. Tapi kalau wapres itu biasanya yang diserang bukan flu, Apa tuh Pak? pilek. Oh, pilek. Pilek. Ya sesuai dengan jabatannya. Wapres terkenanya pilek. Pilek sesuai jabatan saya. Emang apa? Lu wapres itu kan wakil pileksiden toh. Nah, ini sesuai dengan penyakitnya. Wapres tadi rentan kena pilek Iya. kalau kata Bapak. Kalau atlet gimana Pak? Penyakit apa kira-kira yang harus diwaspadai oleh atlet? Oh banyak. Ya ada penyakit kan macam-macam yang menyerang atlet. Iya. Ada penyakit yang disebabkan oleh cahaya itu ada juga. Bukan oleh Cahaya Pak. Cahaya. Lampu. Ah, Apa tuh Pak? Disenteri, itu kan. Oleh cahaya. Ya, Pak Wapres, gimana Pak Wapres juga mengikuti nggak masalah berita-berita politik sekarang ini? Banyaknya artis juga yang terjun gitu Pak ke dalam pilkada gitu. Oh, jadi yang ditanyakan adalah artis yang terjun ke dunia politik. Iya. Wah, itu sebaliknya juga demikian. Ada pula orang politik yang terjun ke dunia artis. Orang politik yang terjun ke dunia artis. Mungkin Bapak bisa sebutkan nama Pak. Contoh. Yusril Iza Mahendra Yusril Iza Mahendra. tadinya dari politik terjun ke dunia film. Oh, iya. Sama Saifullah Yusuf Oh, atau Gus iya. Ipul. Sama, itu sebaliknya. Pernah lihat filmnya yang baru? Iya, yang film Yusril. tentang Laksamana itu Iya, Pak. Laksamana 1500 itu bagus. Enggak, tunggu. Pak, yang ada itu yang saya tahu adalah Laksamana Cengho, Pak. Loh, 1000 berapa? Seceng. 1500? Cengguh. Lah iya. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Demokrasi dan saat lagi sidang akan segera kita mulai karena di ruang sidang anggota dewan sudah hadir semuanya dan Pak Wapres juga sudah rajin sekali ya Pak ya. Baik, silakan Pak pimpinan sidang langsung saja. Chief, sebelum kita mulai sidang, ini ada berita cukup menggelitik, Chief. Apa tuh? Jadi ada pesawat Garuda tujuan Jakarta. Iya, kalau menurut saya menangani berita yang tadi yang kebelet pipis itu ya. Kalau yang namanya keputusan Bapak pilot itu udah benar banget. Karena bukan apa-apa. Kalau seumpamanya kita numpak bus, kemudian kebelet pipis, busnya minggir. Lah kalau di atas kebelet pipis, mau minggir kemana? Gini ya, mungkin kalau memang sudah kepepet, ya nggak ada salahnya kalau memang sudah nggak tahan, dia pipis di pintu. Pipis pintu? Cuman, ini karena di pesawat, Chief, dikhawatirkan di bumi akan terjadi hujan lokal. Iya. Pak Muclek, Iya. kita harus berpikir logis. Pesawat kalau lagi terbang kan tidak mungkin bisa dibuka jendela dan pintunya. Cara yang paling aman, kita perintahkan pramugari untuk membagi kantong plastik. Terus? Dan memperagakan cara menggunakannya. Begini, Bung Iwel Iya. sama Dek Muclek, Sebentar. Iya. Saya keberatan. Kesana Bung Iwal, kesini kok, Dek. coba berdiri. Ada apa, Chief? Cuma anak-anak yang pakai bantal. Ya, oke, enough ya. Chief, Anda ini benar-benar terlalu. Oke, enough. Silakan taksi. Kalau masalah pengembalian itu, Pak, saya juga sering melakukan itu. Masa uang nggak dikembalikan? Lah dosa, Pak, bukan uang kita. Ya gitu. Saya suka nih sikap anggota dewan seperti ini. Ini menarik sekali. Jadi Pak Ngademin, kalau menerima uang yang tidak jelas selalu dikembalikan. Saya selalu mengembalikan uang itu, Pak. Bagus. Kalau saya ada kembaliannya. Lah kalau ada kembalian, kalau nggak ada kembaliannya permen aja kan boleh, Pak. Enough ya. Baik, kita karena waktu terus berjalan, kita harus memulai sidang ini ya.
agenda kita kali ini membicarakan maksud saya mengenai banyaknya artis yang dicalonkan pada pilkada. Ya. Berbicara artis dan politik, tentunya kalau dilihat dari sejarah, Ronald Reagan, Presiden Amerika dulu adalah bintang film koboi. Arnold Schwarzenegger, ya, menjadi wali kota California dulu Gubernur, bintang film. gubernur California. Gubernur, udah ganti ya? Udah dari dulu. Dari dulu. Ya. Cuma permasalahannya, ya, kembali lagi ke negeri kita, apakah artis-artis yang dicalonkan pada pilkada ini memiliki kemampuan yang kredibel, ya, atau mereka hanya sebagai vote getter belaka? Ya, enough, ya. Nah, masyarakat mungkin resah mendengar ini, untuk itu sidang saya buka. Pak D Ketua, saya mau interupsi. Kalau saya itu kurang setuju dengan artis yang dicalonkan sebagai bupati, wali kota, gubernur bahkan di dalam pilkada. Kenapa, Pak? Tahu. Lah ini saya mau menerangkan, Pak. Oh iya. Jadi artis itu kan kelihatan dia jagoan, dia pintar cuma dalam film. Itu pun ada skenario. Sekarang misalnya dia sudah menjabat, ada para pendemo datang. Apakah dia menemui pendemo itu menunggu skenario dulu? Kan nggak mungkin, Pak. Interupsi. Ai sebagai mantan artis, Ai tersinggung dengan ucapan "Yuk punya ngademin". Ngademin aja nggak pakai punya. Ya begitu maksud Ai. Ya, itu banyak, ternyata tuh artis tuh banyak yang pintar. Bahkan dengan bakat aktingnya itu, dia tuh bisa menghadapi masyarakat. Contohnya, masyarakat pendemo datang berumun-rumun, ya kan? Itu artis akting jadi pitung, Rambo. Kalau mereka itu aktingnya jadi jagoan, pasti pendemo bakal kabur. Bahkan kalau umpama ngelihat masyarakat yang susah, dia juga bisa akting sedih, nangis kayak film India. Alah, itu namanya artis yang tebar pesona. Loh, artis nggak perlu lagi yang namanya tebar pesona, dia tuh udah mempesona. Iya kan? Betul nggak? Yuk punya ngademin. Nggak tahu. Sebetulnya masalah artis berpolitik ini bukanlah hal yang baru. Pada tahun 70-an itu Bang Haji sudah mencoba untuk itu. Namun dicekal, ya. Padahal kita harus ingat. Iya. Enough. Padahal kita harus ingat, Chief. Dilarang melarang kesenangan orang. Asal tak ya. Sebentar. Ini dikit lagi keluar asap nih. Pak Pimpinan, Ya, silakan. ternyata kalau saya dengar tadi ya Pak Mucle nyanyi suaranya bagus sekali. Ya, Pak Mucle sekali lagi coba. Coba nyanyi. Gimana? Dilarang melarang. Nah Pak Mucle lebih bagus kalau dalam hati aja. Sabar Pak Mucle. Tolong hargai perempuan yang berkata jujur. Jujur apaan? Memang nggak bagus sih. Enough. Mending kita istirahat. Bahan saya itu enough. Maaf. Baiklah, karena sidang semakin seru, dengan ini sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrasi dan kita kembali akan menyaksikan kelanjutan sidang parlemen. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu staf ahli dari Dewan Parodi Rakyat yang sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Tepuk tangan dong. Selamat malam Pak Bima.
Gimana posisinya, nyaman di sebelah sana? Lebih nyaman kalau Anda di sini sebetulnya. Aduh, Pak Bima bisa aja nih. Baiklah, dan saya juga akan memperkenalkan seorang narasumber yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mbak Nurul Arifin. Seorang artis dan juga aktivis perempuan sosial dan politik. Terima kasih sudah hadir ya Mbak Nurul. Terima ya. kasih, Melanie. Apa kabar, baik-baik saja? Baik, Baik ya, seger sekali malam ini. Ya soalnya ada di sini sama orang-orang crazy. Waduh, ini pujian atau apa nih? Makasih loh Mbak. Baik Mbak Nurul, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sebelum kita kembali lanjutkan sidang. Saat ini kan banyak sekali artis yang berbondong-bondong terjun ke politik, banyak yang ikutan pilkada juga. Nah menurut Mbak Nurul nih gimana nih, artis sebagai vote getter aja atau memang mereka memiliki kredibilitas dalam politik? Sebetulnya kalau berbicara dia artis ataupun bukan begitu, sebetulnya semua orang Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan politik. Dia bisa memilih dan bisa dipilih. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di IKJ ini karena seniman semua terus nggak bisa jadi eksekutif misalnya, kan nggak mungkin kan? Karena kita dan makasih. Jadi kalau melihat apakah mereka vote getter aja gitu. Rasa-rasanya sekarang situasinya sudah mulai berubah. Mungkin pada zaman Orde Baru ketika artis masih dimobilisasi hanya untuk memberikan hiburan, mungkin artis hanya sejauh vote getter saja. Tapi sekarang dengan adanya pemilihan langsung, artis menjadi menjadi keniscayaan gitu. Karena peluangnya kemudian terbuka dalam pemilihan langsung, seseorang yang terpilih cenderung yang dipilih itu yang populer. Ya betul, Nah, yang sering dilihat. Yang sering dilihat. Betul. Makanya kalau menjadi politisi juga sekarang bukan hal yang diharapkan kalau menjadi politisi kemudian menjadi selebritis gitu. Karena dia harus populer dulu baru orang kenal dan saat itulah orang memilih dia karena ada perasaan dekat gitu ya. Jadi saya rasa ada pergeseran. Dulu artis memang hanya dijadikan vote getter dengan nyanyian dan Kampanye pesonanya tersebut gitu ya. gitu ya. Tapi sekarang artis sudah lebih punya ruang untuk menjadikan dirinya dipilih juga sebagai kandidat calon lah gitu. Ini dari tadi Pak Wapres Oh iya, sampai lupa. Mbak Nurul menjelaskan. Apakah Bapak setuju dengan analisis dari Mbak Nurul ini, Pak? Masalah? Masalah tadi. Masalah artis yang terjun ke politik itu, Pak. Tidak semata-mata sebagai vote getter. Oh, saya pikir ya kalau bagi saya kalau bisa jangan jadi pemimpin rakyat aja. Bisa kita alihkan ke menjadi mungkin duta besar, bisa. Tidak harus jadi wakil rakyat. Tidak harus jadi wakil rakyat, tidak harus menjadi eksekutif, Tidak tapi harus juga bisa menjadi duta besar. dubes. Mungkin Bapak bisa berikan contoh artis-artis mana menurut pengamatan Bapak yang bisa menjadi duta besar, Pak? Misalnya negara Cina. Oh, Cina. Kita bisa kirim Cinatun misalnya. Salah satu contoh. Itu artis juga. Dan banyak artis di Indonesia, Ya, di mungkin luar yang- negeri banyak. Yang lebih senior, mungkin Pak ada artis yang senior mungkin. Irak, negara Irak. Irak. Iya, kita kirim Siapa, Pak? Baghdad Alwi misalnya. Nah, banyak sekali. Kalau untuk Spanyol? Oh, Spanyol. Ah. Perlu kita kirim duta besar dari artis. Duta besar. Loh, di sana kan ada Real Madrid. Iya. Kita kirim dong artis. Siapa, Pak? Jamal Madrid. Itu ke sana. Saya agak melihatnya berbeda Mbak Nurul ya. Kalau Mbak Nurul optimis bahwa keadaan sudah berubah, kalau dulu mobilisasi massa ya, artis itu untuk ke situ. Saya kira kalau sekarang juga belum terlalu banyak berubah. Kasus Mbak Nurul nih tahun 2004 juga contoh paling nyata di mana artis hanya jadi vote getter, political vote getter, belum jadi political leader. Ya, Mbak Nurul dapat nomor 3, dapat suara terbanyak tapi nggak jadi ke Senayan, kalah dengan yang lain misalnya kan begitu. Nah, saya kira ini adalah contoh di mana partai ini ingin secara instan gitu ya, dapat kader-kader yang dikenal sehingga ongkos kampanyenya kan murah. Ya, semakin terkenal semakin murah ongkos kampanye. Jadi saya kira masih menjadi vote getters artis ini saat ini. Saya kira gitu Mbak. Apa Atau betul mungkin ada begitu, pendapat Mbak lain? Nurul? Begini, saya kira tidak sepenuhnya seperti itu ya. Karena menjadi vote getter ataupun dia kemudian bertransformasi menjadi politisi tulen, katakan seperti itu kan ada proses belajar di situ, ada proses berlatih begitu ya. Jadi kalau dia mau jadi seumur hidupnya mau jadi vote getter, ya dia bisa. Tapi kalau dia mau bertransformasi kemudian dia mau menjadi politisi, dia pun bisa. Jadi semuanya bisa asal kita mau. Kita maunya jadi apa?
kemudian kita bisa tambahkan apa yang dibutuhkan. Interupsi. Gitu. Oh, Bapak kayak Bune. Iya. Maaf ya. Silakan fraksi Partai Ketupat. Iya. Saya juga sebetulnya sekali lagi ingin menekankan ya. Sesuai sama tadi pembicaranya Mbak Kay Nurul bahwa artis sama rakyat itu sama-sama punya hak untuk dipilih. Ya. Jadi kalau seumpamanya kemarin sudah kepilih Mas Rano Karno jadi wakilnya Bupati Banten. Wakil bukan wakile. Bupati Tangerang ya, Tangerang. Bupati Tangerang ya sama aja. Wakile itu dulu juga artis. Siapa? Yang main di Sidul itu kan wakile. Bapak Ketile. Silakan Iya, fraksi Partai contoh-contoh Ketupat. macam itu kapan ada. Nah, apalagi sekarang udah makin maju. Bapaknya kemarin Dede Yusupe juga kan alhamdulillah ya. Yusuf. Ya itu ya nyalon gitu jadi wakil gubernur. Lah barangkali sebentar lagi ada yang lebih gila lagi berani menyalonkan jadi wakil presiden kan ya? Kalau saya nyalon nggak usah ngomong-ngomong. Makanya. Begitu masuk langsung krimbat itu nyalon. Ya, silakan Partai Main Mata. Setuju ya? Minggir dong. Saya setuju sama Bu Cici. Ya, kalau yang paling penting itu artis jangan hanya jual tampang dan sensasi. Tapi harus punya kemampuan dan kualitas. Kita masih punya pertanyaan kepada Mbak Nurul, tapi sebelum Mbak Nurul menjawab pertanyaan ini, kita saksikan dulu Mbak, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai masalah yang kita bicarakan ini. yang kurang yakin gitu kalau sama artis. Kalau emang dia berpendidikan tinggi, terus emang berkualitas gitu, emang apa sih punya jiwa pemimpin, kenapa enggak gitu? Enggak sih, kurang yakin ya. Dengan sekarang mungkin yakin kayaknya. Yang kita khawatirkan bahwa itu tren. Kita lihat aja ntar ke depannya gimana sih. Karena kan banyak ya selama ini kayak dia ngasih janji-janji apa, tapi memang nggak terbukti dan memang sulit sih membangun suatu daerah apalagi negara. Walaupun background mereka artis, tapi kalau mereka mempunyai jiwa pemimpin, ya nggak ada salahnya mereka berusaha untuk memimpin negara ini. Ya, Mbak Nurul tadi ingin ngomong, silakan Mbak Nurul. Sekali menanggapin juga tadi apa yang dikatakan oleh masyarakat. Ya sebetulnya berikan kesempatan itu juga kepada kami ya yang dikatakan artis, dan seringkali artis selalu dilihat dengan nada minor begitu ya. Biarkan waktu yang berbicara gitu. Jadi kalau dikatakan vote gator saja, saya kira juga artisnya juga mikir gitu. Apakah dia mau hanya dijuluki seperti itu. Dan kemudian sebetulnya fenomena di Indonesia. Problemnya di situ kan. Problemnya di situ. Artisnya juga mikir. Nah ini kalau artisnya nggak mikir, kemudian didorong mau aja, bahaya masyarakat, Mbak. Dan artis harus tahu porsinya di mana. Dede Yusuf citranya adalah pahlawan dari mulai misalnya ya peniti karir film-filmnya, saya kira film-film heroik ya. Nah saya nggak tahu Mbak Nurul misalnya bagaimana, apakah merasa citranya sudah cukup pahlawan gitu Mbak misalnya, atau artis yang lain? Ya ungkapan-ungkapan seperti ini sering datang di masyarakat umum juga di dalam partai sendiri. Kami seringkali dihadapkan pada stigma-stigma yang melekat pada artis begitu ya, nada-nada minor tersebut. Tapi saya kira biarkan waktu yang berbicara, itu yang saya harapkan. Yang kedua, kalau tadi Mas Bima mengatakan bahwa katakan Dede Yusuf berangkat dengan pencitraan sebagai hero, tapi saya mungkin sebagai sekedar kosmetik di film-film, entah itu Warkop dan lain sebagainya begitu. Tapi yang jelas saya tidak menjadi Nurul yang sekarang seperti Evita Peron misalnya, yang nempel pada suami kemudian jadi. Saya jadi karena melalui proses transformasi ataupun metamorfosis, dan semua orang bisa.
Ya, semua orang bisa, saya Baik. kira begitu. Pertanyaan singkat, Anda siap untuk menjadi kepala daerah? Nah loh, gimana nih Mbak? Begini, sampai saat ini saya masih dikejar-kejar. Sampai tadi pagi pun saya masih dikejar-kejar untuk jadi calon kepala daerah. Tapi saya kira minat saya tidak di situ. Jadi minat saya tidak di situ sampai saat ini. Yang jelas juga bahwa saya seorang yang konservatif, jadi saya ikut garis partai. Kalau partai tidak meminta saya untuk terjun eksekutif di mana, ya saya nggak akan ambisius begitu. Jadi ya yang penting buat saya adalah proses. Proses nomor satu gitu. Kalau pembelajaran, jadi itu yang memperkaya diri kita. Kalaupun kita dapat hasil mungkin hanya sebagai impian supaya kita mempunyai motivasi. Tapi yang jelas saya sangat menghargai proses gitu. Pak Wapres, kebanyakan ini artis yang ikut pilkada pada posisi wakil. Baik itu wakil bupati, wakil gubernur. Nah, kalau misalnya Pak Wapres nanti maju sebagai calon presiden, ada niat nggak Pak memilih wakil dari kalangan artis? Kalau jadi presiden, belum tentu saya cari artis untuk jadi wakil. Saya lebih cenderung pada juru bicara. Juru bicara, Iya. Pak. Oh, Bapak punya kandidat juru bicara, Pak? Dari artis. Siapa, Pak? Nirina Jubir. Baiklah. Baik, anggota Dewan yang terhormat, karena sidang semakin seru, untuk itu sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi dan kita masih mengikuti jalannya sidang mengenai selebritis yang menjadi pemimpin. Nah sebelumnya, karena ini adalah sidang terbuka pemirsa, maka sudah hadir juga bersama-sama kita untuk mengikuti jalannya sidang teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Respati Indonesia. Waduh. Dan berikutnya juga sudah ada teman-teman dari HMJM Asian Banking Finance Informatics Institute Perbanas. Hijau-hijau di sana, selamat datang. Dan juga sudah hadir teman-teman, nah ini dia nih, dari Fakultas Film Televisi Institut Kesenian Jakarta. Dan juga sudah hadir teman-teman dari Sekolah Tinggi Teknologi Informasi ITEK. Ini juga biasa disebut dengan fraksi balkon. Nah sebelumnya saya ingin bertanya lagi ke Mbak Nurul, boleh Pak? Oh, ya. Silakan, untukmu aku lakukan segalanya. Bapak, terima kasih Pak. Nah Mbak Nurul, tadi Mbak Nurul mengatakan kalau artis itu modalnya adalah popularitas ya untuk terjun ke politik. Itu menjadi satu keuntungan bagi artis. Namun selain modal popularitas, apa sih yang dimiliki seorang artis untuk bisa sukses di politik Mbak? Ya kalau melihat popularitas itu sudah merupakan modal sosial sebetulnya. Jadi nggak perlu lagi modal ekonomi untuk membangun modal sosial tersebut. Betul. Dan kemudian artis juga mempunyai basis massa. Kita lihat dari teman-teman artis yang sudah menang di pilkada, mereka mempunyai basis massa karena mereka main juga di film-film iklan misalnya gitu ya. Nah mereka akan mempunyai lebih basis massa kalau mereka juga mempunyai keterikatan dengan basis massanya misalnya sebagai aktivis sosial. Itu juga membangun basis massa. Kemudian mereka juga mempunyai passion. Karena apa? Karena kebiasaan artis bekerja dengan hati. Ya, kami biasa bekerja dengan nurani. Sangat sensitif terhadap persoalan-persoalan sosial misalnya begitu. Ini adalah juga satu modal. Dan apalagi kalau artis tersebut mau belajar juga. Dan saya kira artis-artis sekarang saya optimis mereka lebih serius dalam membangun dirinya ya. Jadi lebih kelihatan cerdas gitu. Dan yang terpenting bahwa menjadi pemimpin tidak hanya dilahirkan, ya, keturunan dan sebagainya, tapi juga bisa diciptakan dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi siapapun bisa untuk menjadi pemimpin, gitu ya. Dari perbankan, dari orang. Melani, saya setuju itu. Dan satu lagi, artis ini dia bisa bekerja siang dan malam, karena sudah terbiasa kejar tayang. Chief, kelihatannya Pak Mamo ini nyolot banget minta interupsi. Kasih nggak? Kasih. Dia ini kalau interupsi kadang-kadang kurang sopan. Kasih nggak? Kasih dah. Silakan Pak Mamo. Interupsiin Bapak Kepalanya Sidang. Kepalanya sih. Dari tadi saya lihat bapak-bapakan di sini ngomongin saya ya. Ya Allah.
Hah? Oh, GR berasa. Oh, Anda artis? Ya, ini pernah nih. Saya pernah nonton filmnya nih. Film apa, Chief? Buruan cium buaya. Enggak. Sebetulnya, Chief, ya, potensi selebriti dalam berpolitik itu sangat besar sekali. Misalnya, selebriti yang memiliki sebuah persamaan, mereka bisa membentuk partai. Misalnya seperti pembawa acara Kick Andy, Andi F. Noya, dan Giring. Nah, itu bisa bikin sebuah partai yang partai apa? diberi nama PKS misalnya. Bung Iwel, PKS. Enough ya. Enough. Kalau PKS kan sudah ada di negeri sebelah. Iya, Steve, sesuai dengan gambar nih, PKS-nya Partai Kribo Sejahtera. Nah, ini motonya adalah memasyarakatkan Kribo dan mengkribokan masyarakat. Interupsi. Silakan, Pak Isa. Saya ingin bertanya serius kepada kedua narasumber. Apakah boleh? Iya, boleh. Boleh. Boleh Pak. Silakan Pak Isa. Yang sopan tapi ya, silakan. Supaya sopan, saya akan memulai dengan selamat malam. Selamat malam, Ibu Nurul. Selamat malam, Adik Bima. Apakah Bapak dan Ibu berdua suka lagu Selamat Malam? Jadi kalau Mbak Nurul sendiri bagaimana Mbak melihat ke depannya? Apakah semakin banyak lagi artis yang akan terjun ke politik ini? Ataukah artis ini cuma sekedar latah gitu loh? Lagi tren politik, ikut politik. Sama kayak film, lagi filmnya horor semua. Rasa-rasanya sih fenomena ini akan terus berlanjut ya. Mungkin sampai masyarakatnya sendiri menemukan kejenuhan mungkin ya, atau sudah menemukan kepuasan, oh ternyata bisa, atau bahkan mungkin tidak bisa, tapi saya tidak berharap yang itu. Dan fenomena di Indonesia sebetulnya terlambat sekali. Kalau di Amerika dan India dan Filipina kan sudah duluan. Jadi saya sih cuma berharap kepada para elit politik gitu, jangan terlalu sinis lah dengan keberadaan artis di politik gitu. Tapi sebenarnya Mbak, berdasarkan data, artis yang terjun ke politik itu sudah ada sejak dulu. Misalnya ada Rhoma Irama, ada Mat Solar. Nah, teman-teman nggak tahu Mat Solar, dan juga ada Harry De Vretes. Nah, ketiga-tiganya ini dicekal, tidak boleh muncul di televisi karena dia masuk memihak partai yang berseberangan dengan Orde Baru. Gitu. Gimana Pak Isa? Kok diam-diam? Interupsi. Iya. Sebentar, ini interupsi nggak ada yang lain. Sebenarnya artis menjadi kepala daerah atau calon kepala daerah ikut pilkada itu biasa. Tapi jangan menjadi keharusan. Sedikit-sedikit artis. Sedikit-sedikit artis. Artis kok cuma sedikit? Saya ingin interupsi. Silakan. Saya setuju sekali dengan tadi Mbak Nurul juga bilang bahwa zaman sekarang ini kalau ngartis itu udah kemajuan. Zaman dulu kalau seumpamanya ada pilkada, ngartis cuma nyanyi-nyanyi, cuma sebagai daya tarik doang, cuma dada-dada. Kalau sekarang kan enggak gitu ya. Dan kemudian saya juga rada-rada sedih gitu. Kalau misalkan tadi Bapak Bima bilang bahwa Deddy Yusuf itu menang karena memang dia pernah menjadi hero. Jadi manusia yang milihnya itu terkesan, wah ini pahlawan-pahlawan sehingga terpilih. Lah kalau saya jadi kesian, saya walaupun buka warteg ya Pak ya, Pak Ketua Partai, saya sedikit-sedikit pernah lah jadi ngartis dulu Ngartis? gitu ya. Hah? Ngartis. Lah ya sama aja, lidah-lidah saya. Ya, saya dulu pernah jadi ngartis gitu ya. Kemudian kasihan saya Mbak Nurul, gak bakalan bisa jadi pemimpin kalau menurut Bapak Bima. Karena apa? Saya tuh image-nya itu kebanyakan peran saya jadi tukang cuci dan pembantu. Ya, terakhir tentu kita juga ingin mendengarkan dari staf ahli Dewan Parodi Rakyat. Bagaimana Mas Bima? Masih tetap mau memancing Mbak Nurul? Silakan. Enggak. Saya kira kita juga harus mendorong ya sebetulnya. Kalau artis mau berpolitik, kita harusnya bisa berharap banyak. Untuk apa? Untuk memanusiakan partai politik ya, menjadi lebih human, menjadi lebih ramah, menjadi lebih komunikatif dengan publik kan begitu. Kita berharap bahwa artis ini juga bisa membangun partai dari dalam gitu ya. Jadi saya kira kita perlu dorong lah. Makanya saya tanya tadi, Mbak Nurul siap menjadi kepala daerah? Ya memang yang paling penting itu adalah membangun demokrasi di internal partai. Sehingga kita semua mempunyai peluang yang sama. Tidak terjadi oligarki kepemimpinan di situ. Wah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong untuk
Ya. Nah, selama ini saya lihat kalau dari partainya Pak Ucup Keli ini belum ada yang maju untuk sebagai calon dalam pilkada, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri melihat performa dari artis ini bagaimana, Pak? Ya kalau dari lihat performannya, mereka itu sudah yakin. Biasa acting, moga-moga juga jangan sampai rakyat makan nasi aking, itu jelas, ya kan. Yang jelas dia konsepnya satu, untuk performan itu hanya ibarat sebuah pantun 7 kali 7 sama dengan 49. Artinya setuju, tidak setuju, yang penting penampilan, itulah. Terima kasih banyak ya Pak Wapres atas tanggapannya. Nah Mbak Nurul juga terima kasih banyak, sukses selalu untuk Mbak Nurul Terima ya. kasih, Melanie. Ya mudah-mudahan saja siapapun artis yang memilih untuk terjun ke dunia politik mudah-mudahan memiliki kredibilitas yang baik untuk membawa perubahan yang baik juga terhadap bangsa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Bima terima kasih ya, Bapak-Bapak terima kasih. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Civitas Akademika yang sudah hadir. Jangan lupa untuk terus saksikan Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan silakan Pak Pimpinan Sidang. Ya baik anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.